Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Mengomentari kami ada device episode ke-23. Episode kali ini ya cenderung ringan-ringan aja gitu. Meskipun masih enak untuk kita ikuti, ya cenderung sangat nyaman sih kalau misalnya dibandingkan dengan cerita Rider sebelumnya pas udah nyampe episode 20-an. Alurnya dibuat tidak membosankan, masih bermain plot kecil yang bisa dibilang tidak mudah untuk kita tebak. Di episode ini kita masih diperlihatkan ketangguhan Jack Revice di bawah kemudinya Vice yang bisa dibilang tidak berguna kalau hanya melawan Deadman ecek-ecek level 1 aja. Kentang banget. Dan user Deadman-nya pun wanita yang lemah lembut gitu. Kirain usernya siapa? Dapat voice stem dari pas organisasi Deadman muncul awal gitu ya, kali mungkin gitu. Awal-awal muncul dia dapat ataupun ikut di organisasi Deadman tersebut. Jadi para warga yang punya voice stem banyak yang masih berbaur dan hanya bertujuan buat kehidupannya sehari-hari aja gitu. Ini voice stem-nya. Meskipun ya kurang relate kalau dari segi konsepsinya. Vice si iblis yang sok serem memiliki sifat yang sundari juga. Atau apalah kita disebutnya gitu ya. Terkesan gak mau diperlihatkan kalau dia ternyata sesetia kawan itu terhadap Iki. Ingin melindungi Iki dari kasus yang terjadi dalam beberapa episode ini. Iki sekarang menjadi mode Jin. Iki dan Vice berbalik wujud untuk beberapa episode ini. Dan mereka belum tahu bagaimana mereka bisa bertukar seperti sedia kala lagi. Dengan mode Jin, Iki di episode ini pasti aja gestur tangannya agak naik ke atas. Entah kenapa gitu ya, mungkin penggambaran Jin di sinema ya kayak gitulah. Jin Aladdin juga terkesan kayak gitu. Jin dan Jun juga kadang bergestur tangan seperti itu. Lanjut lagi, keirian dari Karizaki George sangat tampak saat melihat siapakah pembuat sebenarnya dari Rolling Vice Stem tersebut. Dengan ego tingginya, George ini tidak terima ada seseorang lainnya yang berpotensi tinggi untuk membuat sebuah formula Kamen Rider. George ini sangat tidak menerima kenyataan tersebut. Kepintaran manusia biasa tidak bisa membuat hal seperti ini. Makanya nanti ada Karizaki kedua, yang menimbulkan banyak spekulasi juga tentang siapakah sebetulnya dia. Vice pun sampai bertanya maksudnya seperti apa. Maksud dari kata-kata George tersebut. Apakah George dengan berkata manusia biasa ini tidak akan bisa membuat hal tersebut bermakna kalau dia sangat pintar sebagai seorang ilmuwan? Atau ada rahasia lain di balik hal tersebut yang mengisyaratkan banyak sekali hal? Misal keistimewaan dia di luar nalar manusia ataupun apa? Atau hanya murni kayak sifat Sengoku Ryoma ataupun Dan Kuroto aja? Bisa juga. Hashtag Mimi Karaiki, Iki yang keluar dari telinganya Vice sambil menutup poin kaburnya Vice yang malah ingin bersenang-senang. Meski dibaliknya banyak sekali kekhawatiran Vice terhadap Iki, emang bestie banget gitu mereka berdua gitu. Nice, cara menghilang Vice dengan rolling Vice stem terlihat jauh lebih bagus. Dan akhirnya di sini kita melihat Kanai Motomura lagi, seorang wanita itu lagi yang diketahui dia sebagai spy alias pemantau apa yang terjadi di luaran sana gitu. Cukup minor gitu acting dia. Dia melaporkan kepada Ortega bahwa Iki dan Vice terpisah dan tertukar posisinya. Ortega memanfaatkan kesempatan tersebut guna menyerang Sakura dan Daiji. Aguilera yang diam-diam merencanakan sesuatunya sendiri bergerak mengikuti komandonya Ortega. Apakah Aguilera murni akan mengincar Gifu sama doang? Atau hanya membalaskan semuanya terhadap Ortega juga? Kita belum tahu setelahnya akan seperti apa. Sebetulnya kasus komedian di sini ya sangat minor gitu ya. Intinya satu, cuma penyedia monster level 1 doang udah yang lemah. Dan Samsak tidak berguna dari percobaannya si Jack Revice. Udah dipantau weekend udah. Agak kurang sih gitu alurnya gitu jika disambungkan dengan pelawak ini. Ya cuma chapter komedian ini emang harus diselesaikan ya saganya. Hitung-hitung rehat gitu mempersiapkan chapter selanjutnya yang penting dalam Revice. Ya untungnya sih tebak-tebakan sama plot twist di episode ini masih banyak gitu. Dimulai dari pergerakan weekend dan siapakah sebetulnya pembuat Rolling Vice Stem alias si Karizaki yang lain tersebut. Selanjutnya gambaran Vice yang bermain-main di time zone pun time zone gitu. Pokoknya zona bermain lah. Menurut Om Hige sih ya lumayan refresh gitu. Hitung-hitung ya tayangan anak-anak di pagi hari ini ya jangan keluar-keluar banget lah dari rulesnya gitu ya guys ya. Bener kan gitu. Ntar terlalu gelap dan serius di berbagai plot malah dihentiin oleh si Rakura. Kasus Hibiki dulu lah makanya gitu. Makin sini makin ringan. Plot pihak ketiga penyebab Deadman-nya juga gitu-gitu aja. Cuma ya keren banget gitu. Kalau misalnya kita lihat ringkasnya Mas Hantaki Noshita gitu masih fokus dengan misteri dan plot twist ajaibnya di sini. Ya cukup keren lah cukup. Semoga terus konsisten gitu tanpa mengurangi esensi dari Revice itu sendiri. Ketika Ushijima Family datang ke kediaman Igarashi, di situ mereka mulai melancarkan spy ala weekend. Di satu sisi kami juga memikirkan satu hal tentang kemungkinan berpura-puranya alias sikap kepura-puraan
yang dilakukan oleh Igarashi Genta. Bagaimana kalau ternyata dia yang benar-benar tahu struktur yang terjadi itu seperti apa? Kekacauan Phoenix dan Weekend seperti apa? Bagaimana kalau dia tahu? Meskipun agak samar-samar gitu, tidak lengkap dan lupa di berbagai hal, termasuk identitas dirinya yang tidak mempunyai jantung. Weekend pun pasti tahu tentang kasus ini gitu, makanya sangat tertarik dengan keluarga Igarashi Genta. Nah, selanjutnya Hikaru Ushijima ini melakukan penyelidikan ke arah Sakura yang akan bertarung melawan Ortega dan Aguilera. Di sana pun Daiji akan datang. Di sisi lain, George Karizaki pun sudah mempunyai banyak pertanyaan tentang ini semua, mulai membuntuti keluarga Ushijima yang sangat mencurigakan. Dia bingung kasus Libera Driver dan kini Rolling Vice Stem. Kok bisa gitu muncul ke area keluarganya Igarashi? Nah, selanjutnya di area yang sudah dirusak oleh Aguilera dan Ortega, masih aja kurang gitu kehadiran chaosnya manusia di sana gitu. Vibes-nya kurang dari sebuah kekacauan. Dari episode awal sampai sekarang ini nih feel-nya emang kurang mantap. Terus aja sepi dari manusia gitu. Ya emang episode kemarin ada gitu ya, ketika di kayak apa? Gedungnya televisi gitu ya, ada yang lari-lari, cuma udah aja gitu. Padahal ya bisa kali lari-larian 10 orang gitu, kayak ada tanya jawab sedikit lah sama sama Daiji dan lain-lain gitu. Mana gedungnya hancur juga kan di sana gitu. Tapi kan Om, di sana PPKM Om. Ah, nggak tahu juga sih, kan di sana nggak ada Om lutut maksudnya, lutut kaki yang sakit gitu, apalah pokoknya gitulah, kurang aja gitu. Nggak tahu emang stylenya keinginan direkturnya kayak gitu, ya bisa juga sih. Dan yang kalian tunggu-tunggu guys, yang kalian cintai, akhirnya Rovkop kembali. Lalu kalian bilang, nah kan Om, kemarin kan COVID, Seiyunya nggak bisa dateng. Iya tahu gitu, padahal ya bisa aja gitu kemarin-kemarin itu mengisi kekosongan doang, bukan diganti gitu. Tinggal play aja suara Seiyu Itomikunya gitu yang udah direkam di episode kemarin-kemarin. Bisa kan? Masalah royalti, ya tinggal transfer aja ke Itomiku kan. Soalnya kan Rovkov itu cuma sampling doang dengan suara yang itu-itu aja. Rabu, Kuzu gitu. Tidak berdialog kayak Vice ataupun Kagero. Jadi ya menurut Omega sih B aja ya, biasa aja gitu. Kayaknya kemarin pas di handle Koichi Sakamoto nih, bisa aja dianggap nggak penting, mungkin merusak timelinenya mungkin bisa aja. Soalnya pas Mas Hanta Kinoshita full garap lagi, Rovkovnya ya ada. Dan emang si Itomiku Chang ini kelihatannya alhamdulillah udah sembuh ya. Ya bagus deh pokoknya. Dan sekarang ada kosakata baru gitu, Rovkov ini jadi bisa bilang Sakura dengan lancar gitu. Semoga next bakal ada form upgrade deh dari Sakura gitu. Dan juga ya Omega ingin si Rovkovnya juga bisa upgrade gitu, mungkin ke mode dewasa. Atau misalnya bisa jadi 2 Kamen Rider juga, mungkin keren gitu. Dengan suara dewasanya Itomiku, biar mereka bisa ngobrol, ini keren juga. Lanjut lagi ya, pertarungan antara Aguilera, Demons melawan Jin dan juga Live. Ya kita udah tahu siapa yang akan menang. Sekarang Kamen Rider Demons ini di tangan Ortega lagi OP-OP-nya banget. Belum bisa di nerf ataupun dikalahkan lah. Dan kejutan malah datangnya Kagero dengan bijak melindungi Sakura yang akan dihabisi sama Ortega. Kurang bijak apa lagi gitu menyukai Sakura karena masakan pedasnya doang. Kalau misalnya Sakura mati, nggak akan ada lagi yang bisa masakin kari pedas dan enak seperti itu. Keren lah. Bisa jadi tameng juga sih buat si Daiji yang belum bisa dapat upgradean ataupun kemampuan bertarung yang sama dengan Kagero. Dalam melindungi keluarga dan misinya bisa jadi sangat berguna banget ini si Kagero. Semoga aja next bisa jadi tandem ya. Jadi kayak Vice dan Iki gitu. Dan wujud asli Kagero mungkin bisa keluar gitu. Jadi nggak kayak Jinko yang terus-menerus kayak sekarang. Kagero pun belum bisa menandingi kekuatan dari Kamen Rider Demons. Tapi bisa menahan lah pokoknya. Nah, cuma yang bikin penasaran adalah Ortega ini bilang bahwa Kagero pun bisa jadi merupakan dampak dari adanya Gifu Sama. Nah, semakin menarik nih. Gifu Sama ini merembet kemanapun, ke berbagai aspek gitu, pusat dari segala yang terjadi. Yang baik-baik muncul ataupun datang dari elemen Gifu Sama. Dan yang jelek-jeleknya pasti gitu hadir juga dari elemen Gifu Sama. Banyak hal gitu. Dan ini basic yang keren banget gitu. Yang paling diinginkan oleh Hanta Kinoshita. Nah, lanjut lagi Aguilera ini nampaknya ingin melindungi Julio, Furio, Tamaki Om. Nah, gitulah pokoknya. Dia nggak ingin Tamaki ini masuk kembali ke lingkaran yang salah, ke lingkaran setan ataupun iblis. Omega jadi takut gitu. Ini adalah gerbang menuju endingnya atau matinya Aguilera gitu. Bertaruh apapun demi menghancurkan Ortega, bisa aja gitu. Ya janganlah, mending pulang aja ke Omega ya gitu. Di lain sisi saat Daiji dan Sakura mencari Vice, lalu mereka menemukan fakta nih bahwa Vice ya sesundere itu tidak bisa memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya kepada orang lain. Dengan penuh perasaan percaya, akhirnya Vice dan Iki kombinasi menjadi Jack Revice lagi yang utuh. Tapi ya kembali lagi, seperti 10 episode awal ala-ala Hanta Kinoshita, dia selalu menerapkan kata-kata kiasan dan motivasi untuk penontonnya. Di sini dia jelaskan bahwa hal yang paling penting adalah melindungi apa yang kita percayai. Semua akan ada jalan jika kita percaya pada kekuatan dan keteguhan bersama. Nah, itu sepenggal yang diceritakan dalam episode kali ini gitu. Dan dari kata menyembunyikan maksud, itu Iki arahkan kepada kasus Kuki Kaidan
alias si komedian tersebut, menjadi sebuah teka-teki Vice Stem level 1 Deadman tadi gitu. Melindungi yang berharga. Manajernya Kuki Kaidan sendirilah yang ternyata melakukan kontrak dengan dua Deadman level 1 tersebut sekaligus. Basicnya sih gini ya, di Jepang itu kayak apa ya? Orang kayak gini tuh banyak gitu. Banyak banget malah dengan dalih ngefans gitu sampai sangat-sangat berlebihan. Entah itu sama idol, artis, girl band, boy band, tokoh ataupun apapun yang mau dia dukung. Dia selalu pol-polan gitu mati-matian sampai sebegitunya, berlebihan. Jadi ngeprotek jangan sampai Kuki Kaidan ini dihina oleh banyak orang, dibully ataupun apa ya, ya gitulah pokoknya dihina-hina itu nggak boleh lah. Terus di lain sisi dia juga nggak mau gitu Kuki Kaidan ini terkenal banget sampai banyak acara dan roadshow. Jadi bisa sibuk ataupun nggak dekat lagi lah dengan si sang manajer itulah pokoknya si Mayu itu. Agak aneh dan freak gitu ya. Tapi bisa dimengerti gitu alur pikiran dari si cewek tersebut. Namanya juga fanatik ya. Idola yang dihina ya dia nggak mau gitu. Tapi idolanya sibuk banget sampai lupa dia juga nggak mau. Dan anehnya kenapa pakai jalan deadman gitu, nggak guna gitu, amburadul gitu kayak gini lah. Cuma ya boleh lah gitu alasannya masih bisa dimengerti bagaimana kegilaan para fans fanatik terhadap apa yang dia puja-puja. Intinya sangat disayangkan Jack Revice cuma segitu aja gitu kesan awalnya. Cuma lawan musuh yang kentang banget, lemah. Meski ya mungkin di satu sisi nih, mungkin kalau misalnya dari segi logik ya, manajer Mayo Tominaga ini nggak mampu melaju ke level 2 Deadman ya. Kali ya, cuma ya itu tadi disayangkan aja kenapa harus melawan Jack Revice. Ya pelajaran di episode kali ini juga bagus aja gitu dan sampai saat ini acting para aktor dan aktris di sini ya lumayan bagus. Jadi semua tersampaikan dengan baik maksudnya. Daiji di sini terlihat semakin care gitu ya dan disampaikan juga kekhawatirannya terhadap Sakura. Emang kakak kedua itu kayak selalu gitu ya. Kalau lagi nggak ada kakak pertamanya, ya kayak gitu sifatnya. Sembari George terus mencari siapakah Ushijima Family dan apa afiliasi Weekend juga sih nantinya pasti dicari tahu ya. Dan siapakah sebetulnya orang di balik kursi gaming bersponsor GG Gaming gitu pokoknya. Ya berada gitu di singgasana gaming Weekend itu gitu. Kenapa harus gaming sih? Dia ini berkata gitu bahwa dirinya adalah Karizaki. Apakah dia adalah kakeknya George atau bahkan ayahnya George atau bahkan gimana kalau dia adalah iblisnya George sendiri dengan sistem berbeda? Apa juga sebetulnya background dari Karizaki Weekend ini? Apakah dia ilmuwan Phoenix asalnya gitu, yang pada awalnya didepak dari Phoenix karena berbeda visi dengan George atau apa? Atau dia ingin menciptakan dunia versinya sendiri dengan menghancurkan Phoenix? Kita belum tahu bagaimana dia akan berbuat gitu. Di episode mendatang, George ini sedang meneliti bagaimana Iki sekarang mode Jin. Di lain sisi George juga ditawan gitu oleh Ortega. Ortega sepertinya ingin segera mengupgrade Demon's Driver dan form Kamen Rider Demons-nya gitu. Kenapa harus ditawan sih? Maksudnya ya bisa aja minta ke Hideo Akaishi gitu ya. Dan Iki juga di akhir diperlihatkan seperti agak ceroboh dan juga bawel dan terlihat seperti agak bertanduk gitu. Ya mungkin itu adalah wujud pertukarannya ataupun apa, kita lihat saja di minggu depan. Bisa jadi Vice yang mengendalikan Iki, bisa jadi. Pokoknya series ini masih menarik untuk kita ikuti. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Silahkan tulis di kolom komentar mengenai opini-opini kalian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.